Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa manittaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Good morning teman-teman semuanya. Selamat pagi. Semoga senantiasa teman-teman dalam keadaan sehat dan tentunya kita sudah bersyukur kepada Allah yang mana telah memberikan kita banyak sekali nikmat, yaitu kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran Sentra Bahasa hari ini Jumat 29 Januari 2021 yang bertepatan dengan 16 Jumadal Akhirah 1442. Silakan teman-teman menyiapkan alat tulis yang dibutuhkan, berdoa sebelum belajar, dan tentunya fokus untuk menyimak penjelasan dari Ibu. Baik, Ibu akan sampaikan keterkaitan materi yang akan kita pelajari dengan tema hitungan. Yang ganjil adalah Allah, karena Dialah yang Maha Esa. Yang genap adalah makhluk ciptaan Allah, karena makhluk diciptakan berpasangan. Manusia berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Hewan dan tumbuhan berpasangan antara jantan dan betina. Anggota tubuh pun ada yang berpasangan, seperti mata, tangan, kaki dan telinga, yaitu kanan dan kiri. Telinga digunakan untuk mendengar. Saat seseorang berbicara, hendaknya kita mendengarkan dengan baik, agar apa yang disampaikan mampu dipahami dengan baik pula. Dan itu merupakan salah satu adab dalam berkomunikasi. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada pembelajaran kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah mendengarkan cerita. Tujuannya untuk melatih indera pendengaran, kefokusan, dan sikap saling menghargai terhadap orang lain. Pendalaman materi bisa dipelajari dari buku paket Erlangga, halaman 117 dan 118. Oke, di sini Ibu akan membacakan sebuah cerita. Silakan teman-teman tutup bukunya atau tutup materi ajarnya dan dengarkan cerita yang akan Ibu bacakan dengan seksama. Cerita ini tentang Nabi Sulaiman dan pasukan semut. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman melakukan perjalanan ke daerah Taif. Dalam perjalanan itu, ia membawa pasukan yang sangat banyak. Pasukan itu terdiri atas manusia, jin, dan burung-burung. Para jin dan manusia berjalan bersama Nabi Sulaiman, sedangkan burung-burung terbang menaungi mereka dengan sayapnya. Di tengah perjalanan, Nabi Sulaiman dan pasukannya memasuki sebuah lembah. Di lembah itu ada banyak sarang semut. Melihat banyaknya pasukan yang dibawa Nabi Sulaiman, para semut pun ketakutan. Mereka khawatir terinjak-injak pasukan besar itu. Jirsan, raja semut yang berasal dari Bani Shibsiban, berkata pada semut yang lain, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya," sedangkan mereka tidak menyadari. Mendengar perkataan raja semut yang ketakutan, Nabi Sulaiman pun tertawa. Ia kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi keistimewaan kepadanya, sehingga ia dapat memahami ketakutan para semut. Ia kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Nabi Sulaiman kemudian meminta pasukannya untuk berhenti. Para pasukan yang tak mengerti maksudnya
menjadi kebingungan. Nabi Sulaiman menjelaskan apa yang ia dengar dari Raja Semut dan rakyatnya. Akhirnya, mereka mencari jalan lain untuk sampai ke tujuan. Itulah cerita singkat antara Nabi Sulaiman dan pasukan semut. Baik, sekarang teman-teman silakan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada materi ajar sesuai dengan cerita yang sudah Ibu bacakan tadi. Yaitu ada 5 pertanyaan. 1. Apa judul cerita tersebut? 2. Kemana Nabi Sulaiman dan pasukannya melakukan perjalanan? 3. Hewan apa saja yang muncul pada cerita itu? 4. Mengapa pasukan semut ketakutan? Dan yang kelima, apa keistimewaan yang dimiliki Nabi Sulaiman pada cerita itu? Adapun tugas bagian kedua, teman-teman silakan praktekkan sikap berbicara bergantian dalam kegiatan sehari-hari. Dan tentunya teman-teman bisa mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua teman-teman. Dan pada lembar akhir materi ajar, teman-teman bisa melihat di sana ada ragam menulis, yaitu teman-teman menulis huruf tegak bersambung seperti pada contoh dan huruf Arab ya, huruf hijaiyah, yaitu huruf jim, ha, kho, dan dal. Silakan teman-teman tulis sesuai urutan menulisnya, yaitu dari nomor 1. Kemudian melanjutkan di nomor 2 dan nomor 3. Pastikan sesuai dengan contoh ya, dan diperhatikan garis yang ada pada materi ajar tersebut. Tidak lupa pula teman-teman menghafal kosakata pekanan ya, yaitu Jumat pekan depan tanggal 5 Februari 2021 adalah batas waktu terakhir teman-teman menyetorkan kosakata pekanan tentang nama hari, nama bulan, dan 2 ungkapannya. Semoga Allah berikan kemudahan teman-teman dalam menghafal. Amin. Baik, cukup itu saja yang bisa dapat Ibu sampaikan. Syukron, jazakunallahu khairan, wa barakallahu fikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.